Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini akan saya jelaskan terkait dengan mata kuliah CSR terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, sebelum materi saya sampaikan, mungkin ada yang mau saya tanyakan untuk progres terkait dengan pembuatan artikel tentang CSR. Dari Mbak Tuti, prosesnya sampai jauh mana, Mbak? Budaya perusahaan. Iya, baru 1,5 lembar. Mbak Reni, udah sampai mana penulisannya? 1 lembar. Apa? Mm-mm. Oh, ya wis. Oke. Berarti nanti ditambahin lagi ya progres setiap harinya ya. Jadi nanti pada sampai sebelum UAS ini udah selesai ya, biar nanti kita bukukan. Oke. Terus Mas Reza, sampai mana Mas Reza? Sampai mana? Saya kan ke kedudukan sosial perusahaan, hubungan perusahaan dengan stakeholder dan pola hidup dan lintas budaya. Yang ini sudah sampai pengertian manfaat CSR, tujuan CSR, contoh CSR, dan hubungan perusahaan dengan stakeholder, dan perbedaan lintas budaya dan pola hidup. Oke. Berarti sudah lumayan banyak ya Mas Reza ini. Mbak Tuti, Mbak Reni ini Reza udah berapa halaman? Udah 2 halaman. 2 halaman ya. Oke. Mbak Mianda udah sampai mana progresnya? Kalau saya kan etika bisnis, Mm-hmm. pengertian, tujuan, terus sama masalahnya, sama sampai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip, oke. Berarti intinya semua teman-teman sudah progres ya, progresnya sudah ada ya. Jadi ini targetnya, deadline-nya sebelum UAS, pertemuan ke-12 itu kita sudah submit ya nanti ya, dikumpulin semua dalam bentuk file, nanti kita akan editing, terus nanti digabungin sama punya Mas Irfan yang kelas malam, sama punya saya nanti dijadikan satu buku. Oke, ini untuk pembuatan konten karena ini kita anak komunikasi harus kreatif gitu. Oke, terkait dengan materi hari ini kemarin kita sampai sebentar. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Mengapa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sosial lingkungannya? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa perusahaan tuh harus repot-repot harus bertanggung jawab sama lingkungan gitu? Kenapa? Ya apa? Citra perusahaan betul. Apalagi? Ayo apa? Kemarin udah dipelajari kan? Ayo. Yang terkait dengan peraturan pemerintah itu apa? Apa? Yaitu karena menjadi sebuah kewajiban untuk perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan CSR. Itu ada undang-undangnya yang dibuat kemarin nomor berapa? Ayo. Nyatet nggak nomor berapa tahun 2000? Dibuka lagi.
Masa sih? Coba dibuka. CSR diatur dalam Undang-Undang nomor berapa tahun berapa? Ini ya. Itu kayaknya kok baru kemarin dijelasin udah lupa ya. Oke, nah ini ada beberapa bentuk masyarakat di Indonesia. Jadi ada tipe-tipe model masyarakat di Indonesia. Jadi kalau di di Indonesia kan kita sudah tahu ya, misalnya kayak kalau di sini Batang tipe-tipenya seperti apa, atau lebih ke karakteristik human gitu. Nah ini justru malah disampaikan bahwa ada bentuk masyarakat di Indonesia seperti negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, atau Eropa itu punya 3 pola hidup saja seperti industri, jasa, pertanian, dan nelayan, atau industri jasa, pertanian, dan nelayan. Itu kalau di luar. Terus di Singapura itu hanya punya 1 pola hidup yaitu industri jasa doang. Jadi Singapura itu semua isinya hampir rata-rata itu jasa. Oke. Terus pola hidup yang satu atau berdekatan dan bahkan mempunyai budaya yang sama sehingga mudah melakukan kontrol sosial. Nah ini nih di Indonesia yang kita hadapi, kita melihat, kita berinteraksi secara langsung di lingkungan kita. Apa ini? Ras. Ada 2 ras, Melayu dan Melanesia. Terus kalau sukunya kita banyak. Ada suku apa? Dayak. Terus? Suku Batak. Suku Bugis. Suku Jawa. Ini PPKN-nya kemarin dapat berapa? Nah ini terkait dengan community development, yaitu kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi yang berkualitas. Ini untuk community development ya. Nah ini ada beberapa jenis community development. Itu yang pertama itu ada community relation, yang kedua itu adalah community service, terus yang ketiga adalah community empowerment. Oke. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini, tapi ini hanya sedikit saja. Hambatan dalam melakukan kegiatan CSR atau hambatan dalam CSR. Kira-kira apa? Yang terbayang oleh teman-teman, kira-kira kalau hambatan perusahaan itu kalau mengadakan sebuah CSR itu apa kira-kira? Hambatannya apa coba? Yuk kita berpikir kritis yuk. Hambatan dalam melakukan CSR apa? Apa? Kekurangan keterbatasan dana untuk program CSR. Keterbatasan dana, oke. Terus? Kalau yang eksternalnya hubungan masyarakat dengan pemerintah setempat. Hubungan masyarakat dengan pemerintah setempat. Oke. Mbak Tuti? Komunikasi yang kurang efektif dalam komunikasi intinya di komunikasi kurang efektif. Oke. Mbak Mianda apa Mbak Mianda? Yuk, kira-kira apa yang menjadi hambatan perusahaan dalam melakukan CSR? Apa Mas? Sosialisasi yang kurang untuk memberi solusi perusahaan pada masyarakat. Solusi berarti, solusi ya. Oke. Baik. Kita lihat. Nah ini. Faktor penghambatnya 1 yaitu kualitas SDM lokal. Jadi biasanya kalau perusahaan kan rekrut karyawan di area kanan kiri perusahaan gitu kan. Nah terkadang SDM di lingkungan itu tidak sesuai dengan kualifikasi. Yang tadinya misal perusahaan itu adalah, misal kita sebagai contoh Coca-Cola. Standar Coca-Cola itu punya
Yang harus masuk Coca-Cola itu misal standarnya untuk operator produksi sih SMA atau SMK, gitu kan? Minimal umur sekian, 19 sampai misal 25. Terus untuk SDM Office itu minimal pendidikan adalah sarjana, diploma, mulai dari diploma sampai sarjana. Nah, ketika yang didapat di lingkungannya itu lebih banyak di bawah dari kualifikasi PT Coca-Cola, ya sehingga itu menghambat. Karena apa? Kualitas SDM lokal itu menjadi faktor utama ketika mungkin di situ yang mempunyai wewenang adalah Pak Lurah. Pak Lurah kerjasama dengan perusahaan Coca-Cola. Akhirnya, Mas, kita ini nih beberapa warga yang mau daftar ini, tolong dibantu. Nah, dengan kata-kata tolong dibantu, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya perusahaan tetap memasukkan. Tapi kan dengan dengan catatan bahwa SDM tersebut mungkin tidak bisa mengikuti arahan dari pekerjaan perusahaan. Tapi lama-lama mungkin bisa dituntun, tapi belajar lagi. Tapi ini yang menjadi salah satu penghambat ketika kita melakukan CSR nih, kita udah berdebat, udah meeting segala macam, tapi ternyata SDM tersebut mereka ekspektasinya nggak sesuai yang kita inginkan gitu loh. Akhirnya Coca-Cola membuat mungkin menarik SDM luar yang punya pemikiran yang lebih bagus. Terus yang kedua adalah jumlah SDM. Ini jumlah SDM itu menjadi faktor penghambat juga. Ketika kita melakukan CSR dengan dengan jumlah SDM yang harusnya kita plotin, misal untuk program CSR ini kita membutuhkan sekian ratus orang untuk melaksanakannya. Nah, kalau jumlahnya tidak terpenuhi, akhirnya menghambat. Jadi akan kekurangan, mungkin saja satu orang akan menghandle 2 pekerjaan. Nah, itu yang menjadikan akhirnya ini menghambat. Sehingga jumlah SDM itu pengaruh. Terus yang ketiga, kurangnya support dari government. Tadi yang disampaikan Mbak Tuti ya, hubungan dengan government atau pemerintah. Jadi ketika Coca-Cola membuat program bersih pantai dari sampah plastik di Bali, nah itu kalau tidak didukung oleh pemerintah Bali nggak mungkin terjadi, nggak mungkin itu terlaksana. Sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah, karena pemerintah juga harus melihat bahwa itu adalah hal yang positif, gitu. Nah, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, itu salah satu menjadi penghambat. Oke. Terus perbedaan persepsi internal dan eksternal. Nah, ini yang sering kali terjadi. Yang sering kali terjadi adalah persepsi bahwa ketika perusahaan Coca-Cola ingin mengadakan CSR, nah seolah-olah eksternal itu sudah melihat bahwa oh kita mau dikasih sumbangan nih gitu, padahal bukan. Atau orang-orang persepsinya beda. Jadi eksternal lebih memilih oh itu cuma buat gaya-gayaan atau buat biar namanya ada terus. Iya, atau dikenal doang. Nah, itu persepsinya kadang membuat kita akhirnya menghambat. Jadi persepsi internal dan eksternal. Jadi harus sama-sama mempunyai persepsi yang sama. Terus yang selanjutnya adalah kualitas SDM stakeholder. Stakeholder ada apa aja? Stakeholder internal dan eksternal. Kalau internal siapa aja? Karyawan, manajemen, baik dari level bawah sampai atas itu stakeholder internal. Oke, untuk eksternal, pemerintah, perbankan, terus supplier, investor, ya. Oke. Berarti itu salah satu faktor penghambat. Oke, dan hal ini tentunya ketika kita melakukan CSR, perusahaan melakukan CSR sudah punya indikator keberhasilan CSR. Jadi seorang public relation atau seorang SDM yang yang dipercaya untuk membuat program CSR itu sudah punya indikator keberhasilan CSR ini nih. Kira-kira indikator keberhasilan CSR apa? Kira-kira yang menjadi indikator. Jadi menjadi yang oh ini kira-kira berhasil nih kalau ini gitu. Kira-kira apa?
Kesejahteraan karyawan. Terus lingkungan damai. Lingkungan damai itu yang seperti apa? Lingkungan yang damai, peace or gaul gitu ya. nyaman, damai, aman, tentram. Nyaman, damai. Bersih, aman, rapi, ini. Di perusahaan itu kan bisa membuat beberapa dampak gitu ya Iya. untuk lingkungan sekitarnya. Hmm. Nah, dari perusahaan itu sendiri kan harus beradaptasi gitu loh. Ya, betul. Mengurangi dampak-dampak kekerasan buat bisnis itu. Oke. Mbak Mianda sama Mas Reza ada jawaban yang lain? Indikator keberhasilan dalam melakukan CSR. Apa itu? Sama. Kalian sama atau ini? Masih puasa kan kalian? Oke, ini dia. Indikator yang buat CSR itu berhasil. Ya tadi benar ya. Bentuk kebersamaan yang dijalin, ya. Jadi kalian itu gimana caranya kebersamaan kalian menjalinnya? Bagaimana atmosfernya? Bagaimana circle pertemanannya antara SDM 1 dan yang lain? Jangan sampai toxic ya. Jangan sampai itu ada toxic circle di antara kalian gitu. Jadi kebersamaannya yang dibangun. Ini Mbak Reni punya pengalaman sendiri kayaknya terkait dengan toxic circle ya. Oh iya. Ini yang toxic ini atau yang ini? Oke, yang kedua itu partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan ya terkait dengan apa namanya CSR. Jadi ini menjadi indikator keberhasilan CSR. Ternyata kalau kita mengadakan CSR, masyarakat terlibat, iya nggak? Berarti ada partisipasi masyarakat, sehingga ada take and give atau give and take. Ya, ketika memberikan nanti ada yang menerima gitu. Terus berkelanjutan programnya. Jadi nih, kalau CSR namanya juga CSR, Corporate Social Responsibility. Tentunya ini yang kegiatannya yang sustain, yang berkelanjutan, sustainable, itu berkelanjutan. Jadi kalau program itu dirasa hanya cuma membantu masyarakat atau ada bencana alam, terus pihak Coca-Cola membantu sandang pangan atau makanan dan segala macam itu ke bencana alam, itu bukan CSR, itu adalah aktivitas sosial. Jadi lebih ke memberikan bantuan donasi gitu ke masyarakat, tapi itu bukan CSR. Tolong teman-teman sudah bisa membedakan antara CSR dan aktivitas sosial perusahaan atau hanya dalam bentuk sumbangan, itu berbeda ya. Nah ini ada bentuk partisipasi. Partisipasi yang di sini adalah partisipasi dalam melakukan kegiatan CSR, yaitu partisipasi yang pasif. Itu yang pertama. Pasif itu dia diem aja, nggak nggak ikut terlibat, tapi kalau disuruh iya, kalau nggak disuruh ya diem. Itu pasif. Terus nggak ada ide atau kreatif untuk menjadikan usul, itu orang pasif. Nah, orang pasif itu sangat merugikan. Terus yang kedua, terapi. Apa yang dimaksud dengan terapi? Kalau kamu terapi kesehatan, apa? Berarti terapi ikan. Ya, terapi ikan apa yang dimaksud terapi ikan? Jadi kamu sakit, akhirnya diterapi kakinya, kaki yang cedera akhirnya diterapi. Itu apa? Proses pemulihan atau penyembuhan, ya. Mencoba untuk berbuat lebih baik, mencoba untuk bagaimana caranya itu menjadi sembuh atau yang dilakukan secara berulang. Terapi itu kan dilakukan nggak hanya sekali,
ya kan? Dilakukan secara kontinu, sekali, 2 kali, sehingga nanti sembuh. Itu kalau konteksnya di orang sakit. Terus bentuk partisipasi yaitu konsultasi. Jadi orang-orang itu biasanya ada yang misal kalau kita melakukan CSR itu ada orang-orang yang dipercaya akhirnya berkonsultasi, misal konsultan PR atau konsultan program CSR kemana, itu adalah bentuk-bentuk partisipasi stakeholder untuk perusahaan. Terus ada yang dinamakan penenang. Nah, penenang itu adalah ketika ada masalah, ya enggak? Ketika ada masalah, orang itu mencoba untuk menenangkan. Yang sabar ya, kamu biasanya digituin ya, yang sabar ya, ikhlaskan ya, itu penenang, tipe-tipe penenang. Atau kita harus melakukan antisipasi yang seperti ini. Atau misal ada masalah kecil itu biasanya seorang pemimpin yang baik itu ketika ada masalah kecil itu dihilangkan. Ya. Kalau ada masalah kecil itu dihilangkan, dianggap tidak ada. Ketika ada masalah besar dikecilkan. Ya. Itu tipe-tipe orang yang leadership, good leadership. Dan ini salah satunya adalah yang menenangkan karyawannya. Oke. Selanjutnya ada orang yang bentuk partisipasi kerjasama. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku bantuin ya. Aku minta tolong, aku bantu nanti. Nah itu orang yang model-modelnya yang senang kerjasama. Ada juga yang modelnya pendelegasian. Nah tipe bentuk partisipasi ini biasanya orang yang kayak ini nanti akan saya berikan tugas ini kepada Mbak Reni. Terus tugas yang ini akan ke Mbak Mianda. Tugas yang ini nanti dihandle sama Mbak Reni. Tugas yang terakhir adalah sebagai ini nanti Mas Reza. Nah itu adalah tipe-tipe yang pendelegasian. Jadi orang kalau punya pekerjaan tidak mau dihandle sendiri tapi didelegasikan. Aku percaya sama kamu, aku delegasikan. I trust you. Gitu. Terus pengawasan. Nah ini pengawasan ini sangat berperan aktif ya. Karena orang-orang yang punya jiwa pengawas itu biasanya mereka lebih teliti, lebih disiplin. Kalau kamu nggak berangkat, kamu saya absen. Kamu nggak berangkat gitu. Nah ini tipe-tipe pengawas itu harus hati-hati. Ini orang-orang yang mengawasi dan emang perlu disiplin tinggi, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Always no question. Not yet. Oke, sampai di sini not yet question. Di sini ada contoh-contoh penerapan program CSR. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu contohnya adalah Coca-Cola sudah melakukan pembersihan sampah plastik di pantai di Bali, gitu. Jadi mereka itu mengkampanyekan laut bersih sampah plastik di tahun 2023 atau 2030. Itu Coca-Cola membuat program CSR itu. Atau perusahaan PT Garuda itu membuat CSR apa kemarin? Penanaman pohon bakau. Terus ada lagi perusahaan Tupperware. Tupperware itu mereka melakukan kalau nggak salah itu melakukan program untuk pemberdayaan perempuan. Terus Body Shop. Tahu Body Shop nggak? The Body Shop. Hah? The Body Shop itu cosmetic company. Jadi itu melakukan juga terkait dengan CSR untuk perempuan. Jadi Body Shop itu misal peduli kanker serviks pada wanita. Nah, gitu itu adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan CSR. Ini banyak sekali. Nanti teman-teman tugasnya adalah seperti yang sudah saya berikan, masih dalam tahap untuk melakukan mencari satu perusahaan atau 2 perusahaan sebagai compare, itu perusahaan yang sudah melakukan CSR, ya, bahkan yang sudah melakukan CSR. Nanti jangan lupa melakukan interview di situ, apa yang di programnya apa Bu CSR-nya, atau nanti kamu interview secara mendalam
sampai detil, sampai dari CSR-nya apa, di mana, terus jangka waktunya sampai kapan, terus tingkat keberhasilannya, terus yang dilibatkan siapa aja, terus faktor pendukung dan faktor penghambat apa aja, itu nanti ditanyain ke PR-nya, ya. Iya, yang tugas kelompok itu, ya. Enggak, kalau jurnal kan kemarin sudah ya. Terus itu progres nanti itu juga menjadi UAS ya. Itu nanti dibuat PPT. Kalian siapkan materinya, materi dalam bentuk soft file dan dibuat PPT. Nanti UAS terakhir nanti dalam bentuk presentasi di PPT. Gitu. Ya. Ya, jadi kamu kan sudah meringkas tuh dalam dari hasil wawancara, datanya segala macam, kamu tuang dalam tulisan, terus apa namanya, nanti kamu buat PPT. Jadi nanti PPT-nya adalah poin-poin, misal kayak nama perusahaan apa, alamat, terus program CSR-nya apa, terus nanti narasumbermu itu siapa? Narasumbermu ya berarti disebutkan narasumber kita di perusahaan ini adalah ibu ini sebagai kedudukannya sebagai public relation officer atau apa namanya, ya siapa di situ yang punya wewenang untuk handle program CSR gitu kan. Selanjutnya teman-teman mengklasifikasikan. Jadi kalau bikin draft interview itu dibuat sedetil mungkin. Jadi ketika nanti teman-teman ketemu dengan orang yang berkompeten atau yang handle program CSR itu tidak ada yang ketinggalan pertanyaannya. Jadi bikin draft dulu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jika cukup, pertemuan hari ini saya cukupkan hari ini karena nanti jam berapa ada rapat. Jadi semangat terus di bulan puasa ini, teman-teman. Jangan patah arang karena tugasnya banyak. Jadi, iya, iya. Semoga berkah, jaga kesehatan selalu ya. Iya, nggak boleh moka, kecuali emang alami ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Sutinarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.